melintasi peradaban dan menyeluruh ke semua elemen manusia. Paham? Jadi ketiga komponen dasar Islam, dasar agama syariatnya Nabi Muhammad itu haruslah relevan. Maka ketiga-tiganya ini tidak bisa kita spesifikasi pada suatu tempat. Ingat, seperti yang saya utarakan bahwasanya syariat Nabi Muhammad adalah syariat yang nasikhah li syariati man qablana, ay mutakammilah, tegese menyempurnakan kepada syariat yang sebelumnya Nabi Muhammad, berarti syariatnya Nabi Muhammad itu adalah ajaran yang universal, sehingga Islam adalah agama yang universal. Kalau universal berarti harus diterima di seluruh elemen masyarakat, di seluruh elemen manusia, dan seluruh peradaban. Baik dari mulai 1500 tahun yang lalu sampai sekarang. Ini relevansi. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an yang berisi ajaran Islam, ajarannya Muhammad. Dan itu adalah ajaran Tuhan. Wa inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, dan kami telah menjaganya. Bagaimana refleksi atau representasi Allah Subhanahu wa taala menjaga menjaga keutuhan ajaran Islam tersebut yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah dengan cara terus-menerus menciptakan ulama yang senantiasa merelevansi nilai-nilai ajaran Islam. Usulul aqidah, usulul ibadah, usulul akhlak. Salah satunya dengan apa? Dengan menggunakan harmonisasi budaya. Ini patut kita sadari bahwasanya apa yang kita rasakan di Indonesia, di Nusantara lah bahasanya. Karena kita bahas Nusantara, jadi pakainya Nusantara lah. Di Nusantara ada beberapa hal yang berbeda dengan Islam yang ada di Timur. Ini wujud representasi daripada harmonisasi budaya. Ajaran Islam dengan harmonisasi budaya. Bagaimana hal demikian bisa terjadi? Contoh, kalau di Indonesia ada yang namanya beduk, ada yang namanya kentongan, untuk menandakan masuknya waktu sholat. Tapi di Timur Tengah nggak ada. Nggak ada itu kentongan di Masjid Azhar, nggak ada. Kentongan teng-teng-teng-teng di Masjid Al-Azhar nggak ada. Beduk di Al-Azhar nggak ada. Hatta sampai yang namanya, bahasanya, kobokan kaki. Kalau di Gempek namanya kobokan sikil. Kobokan kaki, itu nggak ada di sini. Itu adalah budaya yang diserap dan dielaborasikan serta diharmonisasikan dengan yang namanya syariat Islam. Ini bukti bahwasanya ajaran Islam adalah ajaran yang relevan. Relevansinya, bukti relevansinya, Islam mampu berbaur dengan budaya yang ada di berbagai belahan dunia. Contoh yang paling konkret yaitu adanya beduk. Kalau kita misalkan hari raya kita menabuh beduk, kalau di Mesir nggak ada. Kalau misalkan kita hari raya di Indonesia itu ada yang namanya mudik, sampai diatur oleh negara waktu mudiknya, waktu balik dari mudiknya. Kalau di Mesir nggak ada waktu mudik. Pulang sendiri. Setelah Lebaran, sowan-sowan ke kiai, menghadap ke kiai, menghadap ke masyayikh, menghadap ke saudara, sana family, itu nggak ada. Ya, hanya keluarga dekat saja. Kalau di Mesir, makanya setelah sholat Id saya bingung. Setelah sholat Id kok sepi ya? Ya, makanya itu adalah budaya yang diharmonisasikan, yang bisa berbaur dengan syariat Islam. Ini bukti fleksibilitas dan universalitas ajaran Islam. Dan hal ini tidak hanya karena ayat wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tapi hal ini juga dikuatkan dan direpresentasikan dari konsep penciptaan mukjizat, konseptualisasi mukjizat. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan mukjizat untuk para nabi sebagai hujjah, sebagai dalil, sebagai bukti bahwasanya ajaran yang dibawa oleh para nabi ini itu benar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, konsepnya bagaimana kok bisa menjadi nilai relevansi agama atau relevansi syariat Allah, syariat samawiyah yang benar ya. Jadi
konsep mukjizat itu ada dua spesifikasi atau klasifikasi. Yang pertama, ada yang namanya mukjizat madiyah. Ini saya sering mengutarakannya, memaparkannya di kelas ketika ngajar di Gempek. Kebetulan saya juga diberi kesempatan ngajar di sana saat orang tua saya sibuk. Kemudian juga saya sering di beberapa kelas lainnya di Mesir menerangkan tentang masalah konseptualisasi mukjizat. Nah, mukjizat madiyah itu sifatnya temporal. Artinya tidak terus-menerus. Sifatnya temporal itu terbatas maksudnya. Bisa dibuka di KBBI apa arti temporal. Nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad diberikan kemampuan mukjizat yang madiyah. Bahkan kanjeng Nabi pula. Nah, contoh misalkan mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam diberikan tongkat untuk melawan ahli sihir yang diperintahkan oleh Firaun, Raja Ramses pas waktu itu. Akhirnya mukjizatnya bisa melahap sihir. Yang kedua, contoh seperti halnya Nabi Isa alaihissalam diberikan kemampuan bisa menyembuhkan orang yang sakit, bisa menghidupkan orang yang mati. Kemudian Nabi Muhammad SAW itu juga diberikan mukjizat madiyah, mukjizat yang temporal, berupa bisa membelah rembulan. Kemudian bisa mengeluarkan susu dari kambing yang tidak sehat. Bahkan bisa mengeluarkan makanan dari panci yang sangat kecil. Dan bahan yang sangat sedikit. Pas waktu itu lagi perang Khandaq, lagi perang Parit. Sahabat lagi merasa kesusahan, lagi paceklik. Nah, itu adalah mukjizat madiyah. Mukjizat madiyah ini sifatnya temporal. Mengapa demikian? Mengapa temporal? Karena mukjizat madiyah adalah mukjizat yang hanya bisa dirasakan oleh yang menyaksikannya. Jadi bagi orang yang orang yang tidak tahu, tidak menyaksikan mukjizat madiyah itu sedang terjadi, maka tidak akan pernah mengetahuinya. Hanya saja ada kabar dari nabi-nabi yang lain untuk mengabarkan tentang mukjizat madiyah tersebut telah terjadi. Jadi misalkan seperti halnya kita saat ini, kita diceritakan di dalam Al-Quran ada mukjizatnya Nabi Isa, ada mukjizatnya Nabi Musa alaihissalam. Itu mukjizat madiyah yang termaktub dalam Al-Quran, kemudian kita bisa tahu dan meyakininya. Maka mukjizat madiyah sejatinya itu adalah mukjizat yang temporal. Artinya tidak bertahan secara lama, terbatas hanya kepada orang-orang yang menyaksikannya. Yang kedua, Allah menciptakan mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah ini sifatnya adalah kontinu, tidak temporal. Artinya terus-menerus. Nah, mukjizat akliyah ini hanya diberikan dan dikhususkan oleh kepada Nabi Muhammad SAW, yaitu adalah Al-Quran. Maka mukjizat akliyah ini kalau sifatnya kontinu, terus-menerus, Al-Quran sebagai mukjizatnya akan senantiasa relevan ila yaumil qiyamah. Ini makna relevansi. Dari setiap mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi, pada Al-Anbiya wal Mursalin, itu mesti relevan di dalam peradaban kaumnya. Contoh, Nabi Musa alaihissalam diberikan kemampuan untuk bisa melawan sihir. Karena pada waktu itu, keyakinan daripada bangsa Mesir, bangsa Kipti, dan pengikutnya Firaun sedang lagi hype-hype-nya ilmu sihir. Kalau sekarang kan lagi hype-nya ilmu ngehack ya. Karena netizen Indonesia ini berbahaya, ujuk-ujuk ada akun yang di-report, ujuk-ujuk di hate speech kan gitu. Nah, kalau zaman dulu mukjizatnya itu yang lagi unggul pas waktu itu adalah sihir. Zamannya Sayyidina Musa alaihissalam. Maka Sayyidina Musa diberikan mukjizat yang bisa mengalahkan sihir. Ya, kemudian yang kedua, mukjizatnya Sayyidina Isa alaihissalam. Ini banyak salah perspektif. Banyak orang yang menganggap mukjizatnya Sayyidina Isa itu adalah berupa ilmu kedokteran. Itu salah. Karena apa? Karena pada secara data yang aktual, secara data yang faktual maksud saya, ternyata bangsa Yahudi, Bani Israel yang didatangi Nabi Isa alaihissalam, mereka tidak sama sekali mempelajari tentang ilmu kedokteran. Bisa dibuka
di kitab Milal wa Nihal, tapi bahasa Arab ya saya nggak tahu ada Milal wa Nihal terjemahan Indonesia atau tidak. Nah, di situ diterangkan bahwasanya Bani Israel ketika zaman Sayyidina Isa alaihi salam merupakan bangsa yang sudah berubah cara pandangnya daripada tauhid kemudian menuju materialistis. Hanya melihat dan menilai hal-hal yang fisik saja, tidak tidak meyakini hal-hal yang metafisik. Makanya Sayyidina Isa diberikan kemampuan untuk menyadarkan terhadap Bani Israel yang sedang materialistis. Yaitu dengan cara bisa menghidupkan orang yang mati. Bisa menyembuhkan penyakit, bahkan buta sekalipun. Artinya di situ ada pembuktian bahwasanya ada ajaran ini loh Sayyidina Isa sedang mengajarkan kamu tentang bagaimana adanya roh. Roh itu bukan hal yang fisik tapi metafisik. Meskipun di zaman sekarang banyak yang diperdebatkan tentang permasalahan roh atau masalah spirit atau masalah nafas. Ada yang menyatakan itu adalah jismun latifun, ada yang mengatakan roh itu adalah sesuatu yang bukan jisim. Banyak, seperti halnya pendapat Imam Ghazali, Ibnu Sina, Ibnu Rushd sekalipun. Mungkin bisa dibuka di ilmu-ilmu buku-buku tentang ilmu teologi. Akan tetapi di sini Sayyidina Isa alaihissalam mukjizatnya untuk menyadarkan bahwasanya ada yang namanya roh, sehingga tidak cara pandangnya adalah tidak melulu tentang materi. Seperti itu. Ini banyak salah pahamnya. Yang benar itu kayak gini, yang benar. Bisa dibuka di Milal wa Nihalnya. Dan yang ketiga, yaitu mukjizat yang diberikan Nabi Muhammad SAW adalah berupa Al-Quran. Al-Quran sebagai mukjizat harus memiliki suatu kemampuan yang membuktikan kebenaran dakwanya Nabi Muhammad. Bahwasanya dakwanya Nabi Muhammad itu adalah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran ketika diturunkan di bangsa jahiliyah bentuknya adalah sastra. Mukjizatnya bentuknya adalah sastra. Karena bangsa Arab jahiliyah terkenal dan diakui sebagai bangsa yang sangat tinggi sastranya, tinggi linguistiknya, dan tinggi gramatikanya. Maka Al-Quran diberikan kepada Nabi Muhammad untuk melawan sastra, untuk mengalahkan sastra bangsa Arab jahiliyah. Jadi jahiliyahnya bangsa Arab itu bukan karena tidak memiliki peradaban, tapi karena memang moralnya tidak ada, tidak mengenal Tuhan, tidak mengenal Rasul, tidak mengenal kesatuan. Tapi di sisi lain Arab yang jahiliyah ini memiliki satu yang diunggulkan, itu adalah sastranya. Nah, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk mengalahkan sastra Arab. Bahkan diberikan ayat yang menerangkan bahwasanya orang Arab bahkan mereka ketika bersatu sekalipun tidak akan pernah bisa mengalahkan Al-Quran. Meskipun membuat satu surat yang sedikit kuantitasnya, tiga ayat lah, itu bangsa Arab tidak mampu melakukannya. Nah, kedua klasifikasi mukjizat ini semuanya relevan. Dari seperti halnya contoh yang saya sebutkan tadi, semuanya relevan. Pas dengan peradabannya. Dan sampai sekarang pun harus tetap relevan. Karena Al-Quran adalah mukjizat akliyah yang sifatnya kontinu. Nah, ini adalah nilai relevansi agama Islam terhadap semua peradaban, terhadap semua elemen bangsa dan elemen masyarakat. Sehingga penyatuan, harmonisasi antara budaya dengan ajaran Islam tidak bertentangan sama sekali. Maka kalau misalkan ada salah satu orang yang bilang bahwasanya salah itu mencampur-campur budaya dengan ajaran agama, oh tidak. Nyatanya ajaran agama Islam lah yang memiliki kemampuan untuk bercampur, secara harmonis dan apik dengan budaya. Jelas bahwasanya budaya tersebut ada beberapa yang ditolak oleh syariat. Seperti halnya budaya minum khamr itu ditolak. Budaya minum khamr ditolak. Budaya animisme, dinamisme, paganisme itu ditolak. Nah, budaya-budaya yang baik seperti halnya di Jawa, khususnya karena saya lahir di Jawa Barat dan saya memiliki garis keturunan di Jawa Tengah, maka kalau saya melihat kulturnya itu sangat kompleks ya.
terutama, tapi ada beberapa yang mengidentifikasi kulturnya, yaitu contoh andap asornya orang Jawa. Andap asornya orang Jawa itu kalau orang Jawa ketemu orang Jawa yang lainnya, itu mesti nunggu. Monggo mas, amit sewu. Gitu. Kalau misalkan ketemu sama orang tua, orang yang lebih tua darinya, nunggu kalau lewat. Itu adalah adabnya, identifikasi khosais yang dimiliki orang Jawa. Nah, budaya seperti itu cocok dengan syariat Islam. Nah, syariat Islam ini relevan, maka dengan budaya sekalipun, maka akan mampu harmonis. Contoh budaya yang lainnya, seperti halnya menabuh beduk sebagai tanda, kemudian membangunkan sahur, kalau misalkan di Kempek namanya obrok. Membangunkan sahur, kalau misalkan nggak bangunin sahurnya itu masuk waktu imsak nggak bisa sahur nanti. Karena kalau di Mesir saja, di Mesir itu nggak ada budaya obrok, itu nggak ada. Membangunkan sahur pakai pakai musik kayak itu nggak ada di Mesir. Yang ada ya di speaker pemberitahuan kalau waktu subuhnya kurang setengah jam, waktu subuhnya kurang sejam, kayak gitu. Itu budaya yang bisa diterima. Lalu bagaimana dengan anggapan bahwasanya Islam itu tidak cocok dengan budaya manapun? Loh, kalau semisalkan Islam tidak cocok dengan budaya manapun, tidak mungkin kita pakai kopiah hitam. Akan tetapi Islam dengan syariatnya, usulul akidah, usulul ibadah, dan usulul akhlak mampu berelaborasi, mampu harmonis dengan yang namanya budaya. Sehingga kita sekarang ini sebagai umat Islam juga berbudaya dan juga berislam. Maka dengan ini kita nyatakan, kita bisa pahami bahwasanya Islam adalah ajaran yang relevan. Relevannya tersebut bisa menyatu dengan budaya. Kalaupun ada budaya yang tidak cocok, mala yuwafid syar'ana, maka kita tolak. Tapi kalau ada budaya yang cocok, ma yuwafid syar'ana, maka kita terima. Itulah agama agama Islam yang universal. Karena relevansinya ini, maka Islam sangat benar jika kita anggap sebagai agama yang universal. Nah, salah satu penguatnya juga, ajaran Islam yang membaur dengan budaya itu juga dikuatkan dengan satu ayat, wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Kalau jadi Allah itu salah satu perintahnya kepada umat muslim, kepada Nabi Muhammad dan umat muslim secara umum, itu adalah innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Allah memerintahkan kita untuk memberikan amanah kepada yang berhak, dan ketika kita memberikan suatu putusan hukum, maka haruslah bersikap adil. Nah, bukti daripada Islam agama yang universal juga, itu adalah keadilan yang dibawa oleh Islam. Ini perlu dicatat ya. Dari ayat ini, salah satu keadilan yang dibawa oleh Islam haruslah relevan dengan budaya. Kalau semisalkan Islam tidak adil, hanya budaya bangsa Arab saja yang diambil dan budaya bangsa-bangsa lainnya ditolak, yang mencocoki syariat ya, budaya-budaya bangsa lainnya itu ditolak, maka Islam bukanlah agama yang universal, bukan ad-din al-alami. Tapi karena Islam itu adalah ad-din al-alami, maka secara potensialnya sampai sekarang masih tetap relevan, dan itu bentuk daripada keadilan yang dibawa oleh Islam. Maka Mbah Mun itu pernah berkata seperti ini. Kalau Islam itu hanya untuk bangsa Arab, kata Mbah Mun gitu. Karena saya berbicara empat mata dengan Mbah Mun pas waktu soan ketika itu. Kalau Islam itu hanya untuk bangsa Arab, sholat itu kayaknya nggak ada ruku dan sujud. Nah, ini kita masuk ke bahasanya apa ya? Postulat yang falsafi atau postulat yang penuh dengan hikmah. Mbah Mun bilang seperti itu karena meyakini bahwasanya kalau di bangsa Arab, salam penghormatannya itu tidak dengan ruku, tidak dengan sujud. Berbeda dengan budaya-budaya yang ada di Asia. Biasanya kalau bahkan ada yang namanya sungkeman. Sampai ruku barang. Kalau misalkan di Jepang, ini bagi yang wibu-wibu ya. Karena banyak kayaknya yang di sini yang wibu-wibu, ada Pak Sauki juga.
Kalau misalkan di Jepang, itu kan penghormatannya pakai ruku. Nah, karena ini pula, maka Islam itu adalah ajarannya secara ritual juga merupakan ritual yang universal. Basuh kaki, wudhunya, kemudian cara penghormatannya, sujud, pakai ruku, itu karena menandakan universalitas Islam. Nah, ini apa namanya merupakan daripada konsep penciptaannya mukjizat, konseptualisasi mukjizat. Kemudian yang kedua adalah konsep tentang keadilan yang dibawa oleh Islam. Dan hal tersebut bisa kita rasakan yang dengan nyata pada konsep Islam Nusantara. Penggabungan atau pengharmonisasian terhadap budaya dengan ajaran Islam itu sendiri tidaklah bertentangan. Islam Nusantara adalah sebuah tipologi, sebuah khosais, bukan sebagai agama yang baru, akan tetapi sebuah tipologi, sebuah identifikasi, identitas Islam yang tersebar di bumi Nusantara. Orangnya ramah-ramah, orangnya apa namanya mengedepankan akhlak, mengedepankan moral, kemudian bisa berbaur dengan budaya, ada selamatan, kemudian diberikan tahlilan di situ, dimasukkan tahlilal di situ. Kemudian ada 4 bulan orang hamil, matang wulan, mitoni, itu juga diberikan, dibacakan ayat-ayat Al-Quran, diberikan selamatan, dikasih tahlilan, ada yang tibaan, ada yang tahlilan, ada yang marhabanan, ada yang baca manakib. Nah, itu bukti daripada relevansi Islam terhadap latar belakang budaya yang ada di setiap zaman. Nah, ini disempurnakan oleh Wali Songo dan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Indonesia. Makanya Islam Nusantara itu bukan agama baru, bukan juga pelarian daripada liberalisme, dan juga bukan sekte pemikiran yang sesat, bukan. Tapi Islam Nusantara adalah nilai-nilainya, usulul akidah, usulul ibadah, dan usulul akhlak, prinsip-prinsip dasar teologi, prinsip-prinsip dasar ritual, dan prinsip-prinsip dasar moralnya tetap dari Islam. Hanya saja perkembangannya di Nusantara memiliki identitas sendiri, yaitu mengedepankan adab asor, kemudian bisa berbaur dengan budaya, kemudian menciptakan harmoni dan toleransi. Nah, kalau misalkan di Mesir, bukti nyata Islam yang ada di Nusantara itu memiliki tipologi. Orang Mesir, guru-guru Al-Azhar, kalau misalkan ketemu mahasiswa Indonesia, tadi ditanya, "Inta minin?" Tuh, ini bahasa Amiyah ya. "Inta minin?" "Kamu dari mana?" Saya bilang, "Saya dari Indonesia." "Oh, ahsanan nas. Indonesiun, muta'addibun, orangnya beradab semua. Orang-orang Indonesia itu beradab semua. Kalau ketemu mas saya salaman. Kalau ketemu orang itu dungkuk." Itu terkenal di Mesir. Bukan hanya guru-guru Al-Azhar saja, tapi orang Mesir yang juga mengakui bahwasanya Indonesia itu ahsanan nas, orang yang paling bagus karena akhlak dan budi pekertinya. Karena, contoh saja, kalau misalkan kita kalau sama mas saya berani nggak selfie? Misalkan ada Yai Said datang di acara, terus sampean ujuk-ujuk datang ke Yai Said, selfie dengan Yai Said. Kira-kira dihajar banser nggak? Kira-kira ditarik banser nggak? Ya pasti, itu nggak sopan. Tapi kalau orang Mesir, ini orang Mesir ya, jangan kita tiru ya. Kalau orang Mesir, salamannya saja tidak ngecup tangannya Mas Syekh. Salamannya saja tidak ngecup tangan Mas Syekh. Kemudian ujuk-ujuk setelah salaman, selfie dengan Mas Syekh. Mas Syekh, ya Syekh, sawir mai gitu loh. Katanya gitu kalau orang Mesir. Ini beda kulturnya. Maka Islam yang ada di Nusantara ini adalah bukti bahwasanya yang ada di Nusantara itu adalah Islam yang muta'addib, Islam yang mutafaqqih, yang berbudaya dan yang berperadaban. Nah, itu Islam Nusantara. Kemudian setelah kita membahas tentang Islam Nusantara, sekarang kita membahas tentang pemikiran Yai Said. Ini pembahasannya agak berat. Tolong teman-teman minimal dicatatlah bahwa kertas sama pulpen. Ini kalau nggak bisa ya diinget-inget saja. Kalau lupa ya nggak masalah, nanti gampang bisa ngecek pengurusnya ini biar dipublikasikan videonya.
Pemikiran Nyai Said sering dianggap sebagai pemikiran yang kontroversial. Mengapa? Mengapa demikian? Padahal Nyai Said itu pemikirannya tidak terlepas daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada dasar dan buktinya pun ada. Contoh misalkan, ini yang kita menanggapi hal-hal yang viral kemarin ya. Ada potongan-potongan video tentang Yai Said kemudian di hate speech. Ini makanya beringasnya netizen Indonesia ini. Makanya kalau sekarang bahkan ada yang mau bikin cyber army itu karena saking ganasnya netizen Indonesia. Saya harap semoga teman-teman Haskempact dan teman-teman yang ada di sini pun nggak beringas-beringas ya, kalem-kalem saja. Nah, pemikirannya Said tentang di video potongan menerangkan bahwasanya redaksinya kayak gini, secara bil makna, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang secara lugas menyatakan tentang Allah maujud. Allah itu ada. Di dalam Al-Quran itu tidak ada ayat yang secara sharih, yang secara lugas, yang secara terang-terangan menyatakan Allah itu ada. Di ayat manapun, di surat manapun, coba dicek. Allah maujud, kata Allahu maujudun itu ada nggak di Al-Quran? Nggak ada. Ini menimbulkan permasalahan yang pelik bagi masyarakat awam, karena nggak tahu ilmunya. Mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi nggak pernah baca bukunya, kitabnya Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi ikutnya takbir-takbir. Nah, ini makanya. Karena bagaimana sih kok bisa Yai Said mengatakan seperti itu? Ini ada dasarnya, itu mungkin bisa teman-teman baca. Ini ada buku karangannya Dr. Hamudah Ghorabah, salah satu rujukan pemikir dalam teologi Asy'ari. Kitabnya itu namanya Abul Hasan Al-Asy'ari. Di dalamnya itu sedang membahas tentang tuduhan orientalis Debord yang menyatakan bahwasanya Islam itu tidak mengajarkan tentang teologi. Tidak ada teori tentang teologinya. Nah, di sini dijawab oleh Hamudah Ghorabah bahwasanya Al-Qur'an yaftahu linnas babat tasaul wal bahath am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun fi ayat Tur wa yulfitu adhanahum ila annal ghaiyah al-mutamathilah fil kaun wa hadha an-nizam al-badi' alladhi yusaytiru alaih hiya dalilu wujudil khaliq. Redaksinya seperti itu. Yang artinya adalah Al-Qur'an memberikan pemahaman ayat tentang kontemplasi. Mengajarkan manusia untuk untuk berkontemplasi. Bagaimana sih contoh-contoh ayatnya? Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Afala yatadabbarunal Qur'an? Afala ta'qilun? La'allakum tatafakkarun? La'alla in kuntum ta'qilun. Ayat-ayat Al-Qur'an itu banyak mengajarkan manusia untuk berpikir, untuk menggunakan nikmat Tuhan yang berupa akal. Artinya Al-Qur'an menunjukkan atau mengajarkan kita untuk berkontemplasi. Nah, yang ada di dalam Al-Qur'an tentang penciptaan langit dan bumi, dan seluruh isinya, yaitu adalah dalilu wujudil khaliq. Sebagai tanda, sebagai alamat, sebagai dasar tentang adanya Sang Pencipta. Kalau secara sharih, secara lugas, bahwasanya Allah maujudun, itu tidak ada di dalam Al-Quran. Yang ada hanyalah dalilu wujudil khaliq. Dasar-dasar, tanda-tanda tentang adanya Sang Pencipta. Siapa penciptanya? Yang layak dianggap sebagai pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok bisa demikian seperti ini? Karena bagi yang berpaham Asy'ari, ini harus paham. Yang namanya al-maujud, ada dua perspektif tentang hal yang eksis di bumi, hal yang eksis di alam semesta. Ini sampean bisa baca di kitab, ini ada dasarnya, ada Madlulat Makulat, ini membahas tentang genus-genus superior, al-ajnas al-aliyah, untuk membuktikan bahwasanya laisa kamitslihi syai'un. Nah, di sini disebutkan qalal mutakallimun al-mawjudu illam yakun masbuqan bil adam faqadimun
wa in kana masbuqan bihi fahadithun fal qadim huwal wajib ta'ala wa sifatuhu al haqiqiyah. Yang namanya hal yang eksis itu ada dua spesifikasi menurut pakar teologi, menurut Asy'ari, yaitu ketika sesuatu yang eksis tersebut, sesuatu yang ada mewujud tersebut tidak didahului oleh kemoksaan, ketiadaan yang purna, yang mutlak, maka itu adalah qadim. Qadim itu apa? Kekal zatnya. Ini hanya Allah Subhanahu wa taala. Tapi wa in kana masbuqon, kalau semisalkan didahului oleh kemoksaan, kefanaan atau ketiadaan yang mutlak, maka itu adalah makhluk atau hadis bahasanya. Sesuatu yang baru itu hadis, makhluk. Seperti halnya contoh manusia. Kita lahir dalam kandungan ibu, sebelumnya kita berupa roh di alam al-qahar, kemudian masuk ke kandungan ibu, kemudian dilahirkan di bumi, di alam ikhtiar, dan kita bisa tidak ada lagi. Kita mati, kita menjadi dewasa, remaja, dewasa, kemudian menjadi tua, kemudian kita mati, dan kita tidak ada lagi. Nah, itu adalah proses bagaimana signifikansi tentang konsep sesuatu yang eksis. Di sini ada hal yang eksis yang didahului oleh ketiadaan, yaitu adalah makhluk ciptaan Tuhan, alam semesta. Itu berawal dari ketiadaan. Awalnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Tapi kalau menurut para filsuf, berbeda perspektifnya. Menurut para filsuf, wa amma indal falasifah, fal mawjudu fil kharij in kana wujuduhu li dzatihi bima'na annahu la yaftaqiru fi wujudihi ila syai'in aslan fahuwal wajib wa illa fal mumkin. Kalau menurut para filosof atau para filsuf, sesuatu yang eksis itu terklasifikasi karena melihat satu faktor, yaitu faktor butuh terhadap sesuatu yang lain atau tidak. Jika dia butuh terhadap sesuatu yang lain di dalam proses mewujudnya, maka itu adalah makhluk. Tapi jika dia tidak butuh terhadap sesuatu yang lain di dalam wujudnya, maka itu adalah Al-Qadim. Dan Al-Qadim itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam konteks teologi. Makanya silogisme yang didapatkan di ilmu-ilmu tauhid ya, di ilmu-ilmu akidah, di ilmu tauhid yang kita bisa pelajari di pondok-pondok ataupun di sekolah, di instansi-instansi, bahwasanya innal alam minal jawahir wal a'rad haditsatun wa kullu haditsatin yahtaju ila muhditsin fal alam yahtaju ila muhditsin. Jadi silogisme awalnya kayak gini. Alam semesta dari entitas substansial, jauhar, berarti berupa format, berupa materinya, wal a'rad, dan sifat-sifatnya, itu adalah hal yang baru. Nah, dalilnya tadi, karena alam itu melalui ketiadaan, dan alam itu butuh hal yang lain untuk mewujudnya. Maka, alam ini adalah hal yang baru yang butuh terhadap sesuatu yang menciptakannya, atau butuh terhadap zat yang memperbaharuinya. Dan zat yang memperbaharuinya ini maha kuasa. Siapa yang mampu? Yaitu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Allah itu disebutkan dalam redaksinya Yai Said, Allah itu maha ada. Karena adanya Allah tidak didahului oleh berbeda dengan makhluknya yang ada didahului oleh ketiadaan. Kita ada diadakan oleh yang maha ada. Karena apa? Karena Allah itu wajibul wujud. Nah, kita itu mungkinul wujud. Eksistensi kita dari ketiadaan menuju ada, kemudian mati menuju tiada lagi, itu adalah mungkinul wujud. Ya bisa saja ada, bisa saja tidak. Maka yang maha ada maksudnya itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ada ilmunya dari Ahlussunnah wal Jamaah. Dan orang awam nggak tahu, sayangnya. Yang tahunya orang awam itu sekarang itu hate speech. Dipotong-potong videonya karena nggak seneng, kemudian di hate. Nah, itu bahayanya ya. Nah, ini konsep mengklasifikasi segala sesuatu yang maujud fil alam. Itu ada dua, ada yang masbukun bil adam, ada yang ghairu masbukin bil adam. Nah, itu dasarnya Yai Said. Dari konsep tentang
yang diajarkan oleh mutakallim, ahli teologi, dan para filsuf. Nah, kemudian beberapa hal yang lain, ini seperti halnya hal-hal yang yang dianggap kontroversi oleh masyarakat, itu ada keterkaitannya dengan yang namanya muhimul ikhtilaf. Jadi ada satu pembahasan di ulumul Quran tentang muhimul ikhtilaf. Ayat-ayat yang diduga kontradiksi dengan suatu pemikiran ataupun ayat yang lainnya. Contoh ayat ya. Karena memahami suatu ayat di dalam Al-Quran itu tidak cukup terjemahan. Butuh terhadap disiplin keilmuan yang mendukung, yang proper. Contoh, ini pembahasan tentang masalah zaman. Ini beberapa teman-teman Haskopek juga ada yang masuk ke akidah filsafat, kalau nggak salah ya. Pembahasan masalah zaman tentang perspektifnya Asy'ari dengan beberapa kaum filsuf lainnya. Menurut para filosof, zaman, waktu, itu adalah arad, entitas aksidensial. Artinya bisa mewujud. Entitas aksidensial ada berupa sifat. Berupa sifat berarti bisa mewujud. Nah, menurut Asy'ari tidak demikian. Jadi, filosof ini membagi bahwasanya minal kam, ukuran kuantitatif adalah zaman. Zaman ini masuknya kepada klasifikasi kam al-muttasil, yang ghairi qaridzat. Ukuran kuantitatif yang sambung, yang substansinya itu atau eksistensinya itu tidak stabil. Mengapa tidak stabil? Karena menurutnya zaman itu terpisah, tidak bisa mewujud secara bersamaan. Kemarin bukan sekarang, sekarang bukanlah besok. Jadi itu tidak bisa mewujud secara bersamaan. Nah, ini yang dimaksudkan ukuran yang non stabil eksistensinya menurut para filosof. Nah, menurut Imam Asy'ari, zaman itu tidak nyata. Zaman itu hanyalah ukuran dan bukan entitas aksidensial, bukanlah arad. Karena apa? Menurut Imam Asy'ari begini. Wal haqqu, lagi-lagi saya membuka madlulat makulat, ini pembahasan penting sebelum ilmu tauhid, yaitu adalah ilmu kalam, teologi yang berseberangan dengan para filosof. Wal haqqu qaulul Asy'ari annahu mutawahham wa yuj'alu alaihi alamat ma'lumat tatabaddal bi ikhtilafil ahwal. Yang benar adalah pendapatnya Imam Asy'ari, bahwasanya yang namanya zaman, yang namanya waktu itu hanyalah sesuatu hal yang diasumsi, mutawahham. Kemudian diberikan sebuah tanda, wa yuj'alu alaihi alamat ma'lumat, yang diketahui tatabaddal bi ikhtilafil ahwal, yang bisa berubah-ubah sesuai kondisinya. Contoh, ketika kita sholat subuh, itu ketika masuk waktu fajar. Waktu fajar ini adalah dalam konsep zaman di dalam Asy'ari, itu adalah mutajaddid ma'lum, yuqarinuhu mutajaddid mauhum. Mutajaddid ma'lumnya itu adalah waktu fajar. Kemudian mutajaddid mauhumnya, sesuatu yang diasumsikan yang terjadi, itu adalah masuknya waktu sholat subuh. Maka ini adalah yang namanya zaman. Hanya ada ukurannya saja, tidak mewujud secara nyata. Fayuqal mutajaddid ma'lumun yuqarinuhu mutajaddid mauhumun izalatan lil ibham. Adalah yang namanya zaman, itu adalah sesuatu yang terjadi, yang diketahui, kemudian bersamaan dengan sesuatu yang terjadi, yang diasumsikan guna menghilangkan ambiguitas. Ini berat pembahasannya. Ini berat. Tapi didengarkan saja lah. Dengarkan saja, nggak apa-apa. Nanti juga lama-lama puyeng. Tapi ini adalah pembahasannya Imam Asy'ari. Imam Asy'ari pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau sampai nggak tahu, bahaya ini. Bahaya. Nah, makanya Imam Asy'ari dalam konsep zaman ini mencontohkan seperti ini. Kita bisa mengetahui malam itu karena berdasarkan terbitnya matahari, bukan karena jam. Dulu sebelum ada munculnya jam itu kan pakainya kan kalau di Gempek itu kan ada tiang ya kan, ada tiang pengatur waktu istiwa kan gitu. Nah, kalau sebelum itu kan belum ada. Kita bisa mengetahui, ini waktu malam. Karena apa? Karena mataharinya tenggelam. Berarti mutajaddid maklumnya adalah yang sesuatu hal yang terjadi, yang yang diketahui,
itu adalah terbenamnya matahari, kemudian mutajaddid mauhumnya yang diasumsikan adalah datangnya waktu malam. Ini adalah zaman menurut Imam Asy'ari. Bahwasanya zaman menurut Imam Asy'ari itu adalah amrun mutawahham, hal yang diasumsikan saja, tidak mewujud secara nyata, nggak ada bentuknya zaman itu. Di dunia ini, di bumi ini nggak ada bentuknya. Di alam semesta itu nggak ada bentuknya. Dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Catat. Kok bisa nggak bertentangan Al-Quran? Kan zaman kan ada, Gus. Gusti Allah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Kemudian nanti manusia juga bakalan akan diabadikan di akhirat, baik di neraka ataupun di surga. Ya, semoga kita masuk surga ya. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Amin. Nah, yang dimaksudkan di dalam Al-Quran itu adalah perumpamaan, representasi daripada mutajaddid ma'lum yuqarinuhu mutajaddid mauhum. Yang terjadi adalah ketika proses penciptaan itu ukurannya sedemikian, kemudian dibarengi mutajaddid mauhum, bahwasanya manusia memiliki ukuran hari. Ukuran harinya 24 jam. Setelah terbit dan setelah terbenam, maka itu dihitung sebuah satu hari. Dan Allah memberikan pemahaman untuk menghilangkan ambiguitas tentang penciptaan langit dan bumi. Berarti zaman itu adalah ukuran. Kemudian bagaimana dengan keabadian kita di akhirat? Apakah kemudian kita bisa mengatakan itu adalah zaman abadi? Tidak. Permasalahannya adalah sejauh mana kamu bisa bertahan di tubuh kita ini diadakan, dibikin bertahan di surga ataupun di dalam neraka. Allahumma ja'alna min ahlil jannah. Jadi itu yang dimaksudkan Imam Asy'ari, dan ini tidak bertentangan dengan Al-Quran. Makanya hati-hati. Dan Imam Asy'ari mengajarkan tentang kejelian, tentang kritis, sama seperti halnya Yai Said. Karena saya ingat sekali, sekitar 12 tahun yang lalu, saya masih di Kempek ya, masih sanawi, lagi glow up-nya pas waktu itu, karena sekarang udah tua ya. Itu Yai Said pernah mengutarakan tentang al-ajnas al-aliyah, tentang genus-genus superior. Zaidun fil baiti, Zaidun bil amsi, Zaidun fil baiti kana mutaki, Zaidun tawilun. Abiyad ibn Maliki biadihi bil amsi kana yataki biadihi saifun lawahu faltawa fahadi asyru makulatin sawa. Dan ini adalah pembahasan tentang makulat, tentang jenis-jenis superior. Ada entitas substansial, ada entitas aksidensial. Entitas aksidensial itu meliputi daripada ukuran kuantitatif, ukuran kualitatif, kemudian aksi, kemudian reaksi, nisbat, kemudian kepemilikan, dan segala macamnya, yang ada 10. Dan itu penting untuk dibahas karena bukti daripada namanya alam itu adalah tidak sama dengan Tuhan, maka kita perlu adanya membahas tentang madlulat makulat. Dan itu sudah diutarakan oleh Yai Said 12 tahun yang lalu. Saya ingat betul. Saya masih kecil, saya nggak paham pas waktu itu, pahamnya sekarang. Ya ini. Tadi dari makulat, dari pembahasan tentang jenis-jenis superior, muncullah pembahasan ilmu tauhid yang lebih simpel. Makanya dalam ilmu dalam fakultas teologi itu bahasnya tauhid dulu. Memang tauhid dulu, yang simpel dulu, kemudian bahas tentang kronologi munculnya ilmu tauhid, dan kronologisnya itu ada di dalam ilmu makulat. Gitu. Nah, berarti setelah apa yang kita bahas, bahwasanya dari Islam Nusantara adalah merupakan relevansi Islam yang universal, kemudian pemikirannya Said adalah pemikiran yang kritis dan bergenealogikan ke dalam pemikiran ahli sunnah wal jamaah, dan ada dasarnya. Maka dari sini saya cukupkan. Semoga bisa dipahami. Semoga bisa dipahami. Kalau ada yang nggak paham, monggo bisa tanya. Kalau waktunya nggak cukup, ya DM. Direct message di Instagram. Kalau nggak, ya WhatsApp. Kalau nggak, ya nanti ngopi bareng kalau saya udah pulang. Itu juga kalau pulang. Mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyampaian, banyak seletot, banyak apa yang segala macam, mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Semoga bermanfaat, semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Beri buat Gus Sofa.
demikian tadi pemaparan materi dari Gus Sobah. Waalaikumsalam. Nuhun, Gus. Langsung saja kita buka sesi yang kedua, yaitu tanya jawab secara interaktif dari audiens kepada narasumber kita dan saya sebagai penengahnya. Mengenai aturan mainnya, silahkan bagi narasumber yang ingin bertanya gunakan fitur raise hand atau angkat tangan seperti yang saya contohkan. Nah, di situ ada fitur raise hand, nanti kemudian akan kami tunjuk. Dan yang tertunjuk silahkan langsung memperkenalkan diri, boleh beserta forum yang diwakilkan. Dan pertanyaan langsung to the point ya, harus menyangkut dua komponen, salah satu dari dua komponen, boleh Islam Nusantara atau Pemikiran Kiai Said. Silahkan sesi tanya jawab kami buka. 3 pertanyaan. Atau boleh saja langsung open mic supaya tidak terlalu ribet ya. Teman-teman dari Haskempek, Falasifa. Oh ya, silahkan. Halo, cek. Generator. Cek. Ya silahkan Kang Fikri. Atau yang lain? Halo. Oh iya, silahkan. Kang Anwar. Suaranya jelas nggak? Agak mantul Kang Anwar. Iya, agak bergema. Jelas ya? Ya, jelas-jelas. Bisa dicoba. Kalau masih mantul, Kang Panjat. Suaranya iya masih agak menggema. Sebentar ya. Udah ya, Kang Panjat. Berdekatan sama perangkat handphone yang lain, boleh salah satunya dimatikan dulu speakernya biar supaya. Halo. Oke ya, silakan, jelas. Silakan. Sebagai pembuka mungkin teman-teman juga biar ikut terpantik juga mengawali. Sebelumnya mohon izin Mas Sobah, perkenalkan saya Anwar Ibnu Ahmad dari teman-teman KJKT. Terima kasih. Apa yang barusan disampaikan itu sudah luwes dan saset kalau bahasa Indramayunya. Saset banget ya. Tadi Mas Soba sudah menjelaskan terkait Islam Nusantara dan bangunan dari pemikiran Buya Said sendiri dan menyatakan bahwa sebetulnya konstruksi atau bangunan dari pemikiran Said itu ada di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Gus Soba juga mengkaitkan tentang kontroversi Buya Said terkait ucapan Allah itu di dalam Al-Quran secara lugas tidak dinyatakan bahwa ada secara maujudun, tapi memang terdapat dilalah atau petunjuk dari adanya Tuhan, yakni penciptaan al-qalam ini. Saya sedikit ingin bertanya sih Mas Soba terkait kontekstualisasi sebuah hadis, tapi saya nggak hafal hadisnya, yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin. Mungkin teman-teman di sini juga sudah familiar dengan hadis itu terkait perempuan tidak boleh dijadikan sebagai pemimpin, dan hal ini juga kemudian bergelinding menjadi sebuah kontroversi ketika Megawati dicalonkan sebagai presiden kala itu. Yang ingin saya tanyakan, tentunya hadis itu keluar dari ucapan Nabi berdasarkan konteks sosiokultural yang ada pada waktu itu. Artinya melatar belakangi munculnya hadis itu keluar dari mulut Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau yang sependek yang saya paham, konteks dari sosiokultural itu, mohon kalau salah dilempangkan Mas Soba,
bahwa ketika zaman itu posisi sosiokultural itu tribalisme, artinya perkelompokan, pergenggengan kalau bahasa anak jakselnya, pergenggengan. Jadi ya udah pemimpin nggak usah cewek, cowok aja, karena nanti bakal ada tiba-tiba serangan gitu loh. Karena nanti tiba-tiba ada yang ngerampok, karena tiba-tiba ada yang intimidasi. Maka keluarlah hadis tersebut. Nah, seiring berkembangnya zaman dan makin modern, kita sadar bahwa ada demokrasi. Dan yang saya kira konteks hadis tersebut sudah berubah, sudah berbeda lagi. Nah, maka pertanyaan saya masih belum paham, sebenarnya yang saya tahu, bagaimana mengkontekstualisasikan hadis itu di zaman sekarang. Terlebih, agama Islam adalah agama yang memang universal dan juga relevan sebagaimana mujizat yang penting tadi, akli ya, bukan madiyah. Itu. Kita sekarang kan tahu nih, di Indonesia sistem demokrasi, bukan juga sistemnya tribalisme, sudah ada DPR, sudah ada MPR itu. Nah, jadi mungkin yang saya ingin tanyakan bagaimana mengkontekstualisasikan hadis tersebut atau bahasa lainnya membumikan nilai-nilai dari bunyi hadis tadi. Karena sudah kontekstualnya sudah berbeda. Itu. Kemudian juga kalau kita melihat Islam Nusantara yang saya rasa dan yang saya temukan di teman-teman di sini adalah kelanjutan dari gagasan pribumisasi dari Islam. Yang singkat katanya bagaimana Islam itu hadir ke tengah masyarakat dengan penuh keakraban, dengan penuh kesantunan tanpa intimidasi. Mungkin itu sih Mas Soba, nanti biar bisa berlanjut bergulir ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih. Gimana moderator, aman ya? Oke, aman. Mungkin kita tampung dulu ya satu pertanyaan ini dan menunggu 2 pertanyaan lain, baru kemudian ditanyakan langsung kepada yang bersangkutan. Silahkan sisa 2 pertanyaan. Di sini ada beberapa peserta yang mengacukan tangan. Aduh, ada Fikri Falasifah dan Nurholis. Siapa Mbak Laila ini? Tadi dulu. Ini dari tadi yang sudah resen itu ada Kang Nurholis sama Kang Falasifah. Oke. Yang saya pantau. Yang dari Mas Kang Nurholis dulu ya. Kang Nurholis silahkan, Kang Nurholis. Boleh. Boleh on cam? Audionya juga di on kan pastinya. Halo, Kang Nurholis. Monitor Kang Nurholis. Ya, halo Kang Panjat. Ya. Ini bukan Kang Nurholis, saya teman sampai sendiri. Oh iya. Ini ada satu pertanyaan nih mengenai Islam Nusantara. Ini kan yang kita tahu itu kan kontradiksi masalah Islam Nusantara itu bermula dari salah paham itu loh. Deskripsi yang salah dari orang-orang yang membantah paham Islam Nusantara, sehingga ada asumsi ini dan itu gitu loh. Tapi ada beberapa tanggapan tentang Islam Nusantara dari pihak-pihak yang lain yang tidak setuju dalam beberapa masalah, kayak seperti contoh ada itu ceramah di gereja gitu, sehingga itu dipersoalkan oleh mereka. Mereka ada dasar, kita ada dasar, tetapi mereka itu punya sentimen, argumen punya, tapi punya sentimen. Kira-kira yang perlu ditekankan kepada masyarakat itu apa, supaya argumen ada, tapi jangan ada sentimen gitu. Apalagi ada sentimen politik gitu. Itu kan lebih sulit lagi tuh Kang Panjat. Itu dari saya. Itu saja. Oke. Terima kasih Mas Kang Fadlu. Ini tadi ya Kang Fadlu memakai akun dari Kang Nurholis. Silahkan pertanyaan ketiga. Yang mengajukan tangan itu ada
Di sini juga hadir ibunya Titim Fatimah ya. Mbak Laila siapa tadi yang sepertinya mengacungkan tangan terlebih dahulu? Jadi tadi pas yang pertama itu Kang Nurholis, terus Kang Falasifa bersama dengan ibunya Titim gitu. Oh. Mungkin karena Kang Falasifa sudah bergeser, mungkin Ya. bisa bergeser ke Ibu Titim. Ya, silakan. Ibu. Monggo Ibu Titim boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, mungkin yang lainnya. Husni Zainal Arif juga mengacungkan tangan. Mungkin itu Kang Falasifa sudah hadir lagi. Oh, Kang Falasifa sudah hadir. Monitor Kang Falasifa. Belum, ntar. Oh, berarti bergeser aja mungkin, Kang. Iya, bergeser. Oh, boleh. Karena Satu ini lagi, ada permintaan satu dari peserta, ya. Kang. Kenapa? Katanya dari perempuan, untuk mewakili perempuan, dari Ya. Mbak Ayu Fuji atau dari Mbak Fatimah? Saya kurang titen ya. Mungkin Mbak Ayu Fuji. Siapa? Silahkan, Mbak. Ya, silahkan Mbak Ayu Fuji. Wah, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifuja Astuti dari Iwan Khas Jakarta Raya. Terima kasih untuk para panitia acara dan Mas Soba sebagai narasumbernya. Saya sangat terpukau karena penjelasannya sangat gamblang dan sepertinya Mas Soba sangat menguasai tentang Islam Nusantara. Di sini langsung saja, di sini saya mau bertanya tentang sosok yang mencetuskan Islam Nusantara. Tadi kan mungkin sudah banyak yang nanya tentang Islam Nusantaranya. Saya di sini bertanya tentang sosok yang mencetuskan Islam Nusantara. Pemikiran tersebut yaitu Buya Said Akil Siroj. Nah, mungkin terlepas dari pemikiran Buya Said yang cemerlang, saya ingin bertanya tentang sosok yang mungkin boleh dipaparkan sedikit dari Mas Soba tentang sudut pandang Mas Soba sendiri terhadap Buya Said. Bagaimana Buya Said itu bisa menjadi sosok yang pemberani gitu untuk dalam menyampaikan gagasan-gagasan atau pemikiran-pemikirannya. Selama ini pun kita tahu bahwa salah satu kiai yang mengkritik aswajanya NU adalah Buya Said, yang di dalam bukunya itu beliau itu salah satu ulama yang mengkritik aswaja NU sendiri gitu. Dan di situ kata pengantarnya didukung oleh Gus Dur di situ. Nah, mungkin singkatnya dari sudut pandang Mas Soba sendiri, kiranya prinsip apa sih yang dimiliki Buya Said sehingga bisa menjadi sosok ulama yang berani gitu, baik di kancah nasional maupun dunia. Karena selama ini kita pun tahu bahwa beliau senantiasa mendapatkan penghargaan sebagai sosok yang berpengaruh dunia. Yang saya tahu sejak dari tahun 2010 sampai 2000 sekarang. Ya, kurang lebihnya kayak gitu ya. Terima kasih. Oke, cukup. Ya. Oke, di sini sudah terkumpul 3 pertanyaan ya, masing-masing dari Kang Anwar yang mewakili Ikhwan Khas, ada juga dari Kang Fadlu yang mewakili Pondok Pesantren Khas Kempek, dan juga Mbak Ayu Fuji. Pertanyaan pertama dari Kang Anwar, itu singkatnya, bagaimana cara kita mengkontekstualisasikan suatu hadis yang kurang lebih maknanya itu tidak boleh menjadikan seorang wanita sebagai pemimpin. Bagaimana kita mendudukan hadis yang demikian? Padahal apa yang kita jalan sekarang ini adalah sistemnya demokrasi, tidak seperti yang terjadi pada masa dulu, di mana dulu itu menggunakan sistem
tribalisme ya, seperti itu. Silahkan boleh langsung dijawab oleh Bu Sobah. Ya, terima kasih untuk para penanya terhadap antusiasnya ya dalam kajian-kajian Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Yang pertama tentang pembahasan masalah hadis, ketika seorang wanita memimpin maka dunia akan hancur. Hadis tersebut itu bukan hadis yang umum. Jadi dalam hadis maupun wahyu dalam Al-Quran itu ada yang namanya asbab. Kalau Al-Quran itu ada yang namanya asbabun nuzul. Ada konteks-konteks yang melatar belakanginya turun suatu ayat. Kalau dalam hadis ada asbabul wurud, sesuatu yang memotivasi hadis itu keluar dari baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, mengenai tentang hadis, apakah wanita itu bisa memimpin atau tidak? Kemudian dengan hadis Nabi yang ketika wanita memimpin maka akan hancur negaranya. Itu adalah hadis yang aktualitatif. Karena aktual itu maksudnya seperti apa? Karena ketika Kanjeng Nabi Muhammad SAW mengirimkan surat untuk mengajak kepada Islam kepada Kaisar, pada Kisra Romawi, surat tersebut disobek. Kemudian Kanjeng Nabi berdoa supaya Allah membalas, karena itu adalah penolakan yang sangat keji. Disobek-sobek suratnya, kemudian akhirnya Kaisar ini dibunuh oleh anaknya. Nah, kemudian artinya ada kudeta di keluarga sendiri, kemudian menjadi raja itu adalah anaknya. Nah, yang menjadi raja selanjutnya itu adalah anaknya Kaisar. Kemudian anaknya Kaisar ini mempunyai saudara wanita. Kemudian yang saudara wanita ini juga menghasut sih anaknya Kaisar ini. Akhirnya yang anaknya Kaisar ini dikudeta, digulingkan, dimakzulkan. Yang jadi rajanya adalah wanita. Konteks hadis yang mengenai permasalahan ketika seorang wanita sudah memimpin maka negaranya akan hancur, itu adalah konteks terhadap permasalahan di Romawi. Dan tidak menyeluruh, tidak umum redaksinya. Itu redaksi yang khusus untuk permasalahan yang aktual ketika itu. Maka setelah dipimpin oleh seorang wanita, karena ada sengketa dan kudeta-kudeta tersebut, akhirnya Romawi runtuh. Nah, dari situlah kehancuran Romawi karena setelah dipimpin oleh seorang wanita. Untuk setelahnya ya tidak. Untuk setelahnya bagaimana ketika ada wanita yang memimpin sebuah negara? Nggak masalah. Asalkan kompeten, asalkan nggak korup, nggak masalah. Nah, itu adalah pendapat dari Syekh Yusri Gabr. Syekh Said Yusri Gabr itu adalah guru saya ngaji Bukhari, guru saya ngaji spiritual, dan juga gurunya anak-anak mahasiswa Al-Azhar yang ngaji di Syekh Yusri gitu loh. Dan Syekh Yusri juga diakui keilmuannya oleh Mbah Maimun Zubair. Nah, ini sampean bisa dapatkan keterangan ini ketika ngaji Bukhari bersama Syekh Yusri. Kalau redaksi secara utuhnya tadi saya cari-cari, biasanya saya nemu keterangannya di kitab saya, tapi nggak ketemu ya, karena pertanyaannya juga mendadak. Mungkin lain kali bisa saya tuliskan teksnya secara redaksi beliau bagaimana pengucapannya terhadap permasalahan tentang hadis idza wallat al-mar'ah, bahasanya apa, maka hancurlah sebuah negara tersebut. Dan itu hadis tersebut bukanlah hadis untuk umum, tapi hadis dengan kontekstual pada peristiwa yang aktual ketika itu. Jadi yang dimaksudkan Romawi, bukan semua wanita, bukan. Terus sekarang kan banyak wanita yang single parent, itu gimana memimpinnya? Masa hancur? Ya enggak. Nah, wanita yang memimpin sebuah perusahaan, masa perusahaannya hancur? Ya enggak. Nah, itu konteksnya kayak gitu. Kemudian pertanyaan selanjutnya tentang apa? Pertanyaan kedua, Pak Moderator. Oke. Pertanyaan kedua ini dari Kang Fadlu. Kontradiksi dari Islam Nusantara ini berawal dari kesalahpahaman atau ketidakmampuan akal mereka dalam memahami esensi dari Islam Nusantara. Nah, apa sih yang harus kita tekankan kepada mereka supaya tidak timbul kontradiksi yang demikian? Itu bagaimana caranya?
Ya, bahasanya jangan akal lah, jangan ketidakmampuan akal lah. Ya karena belum tahu aja. Karena belum tahu aja. Nanti belum tahu nanti diserang lagi nanti. Maksudnya kayak gini, bagaimana untuk menanggulangi atau mengantisipasi minimal meminimalisir tentang oknum-oknum atau masyarakat awam yang belum paham tentang konsep Islam Nusantara tersebut. Yang perlu kita cermati adalah sumber dasar daripada Islam Nusantara, yaitu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama sumbernya dari mana? Yaitu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Ahlussunnah wal Jamaah sumbernya dari mana? Al-Quran, hadits, ijma. Ijma ulamanya yang benar ya, bukan ijma ulama yang politik ya. Ijma ulama yang antar madhab, antar mujtahid, mujtahid mutlak, mujtahid madhab, pemikir mutajaddid. Kemudian, dan yang keempat itu adalah qiyas, silogism. Nah, maka dari sini kita bisa tahu bahwasanya untuk meminimalisir adalah dengan pendidikan yang purna. Pendidikan Ahlussunnah wal Jamaah yang purna. Kalau misalkan kita belajar tauhidnya benar, belajar teologinya benar, nggak akan ada itu orang yang menganggap bahwasanya kontroversial Yai Said itu. Nggak ada. Cuman memang Yai Said ini memiliki satu analisa ya, satu pisau analisa yang lain, yaitu memiliki tasawuf falsafi. Karena beliau juga punya buku Allah dan Alam Semesta Perspektif Tasawuf Falsafi, maka ada hal yang berbeda. Nah, tasawuf falsafi ini juga banyak ulama-ulama Ahlussunnah yang mengakui kebenarannya, seperti hanya Syekh Muhanna, kemudian Syekh Yusri juga, kemudian beberapa masyayikh yang lain juga demikian. Nah, tasawuf falsafi ini ada beberapa perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan tidak boleh. Untuk amannya masyarakat awam dibelajarkan tasawuf yang amali saja, jangan falsafi. Amannya, kalau untuk aman loh, taraf aman, masyarakat awam yang belum belajar, yang belajarnya di pesantren kilat, yang tahu hadis lewat tanggalan sama lewat reels di Instagram, itu ya bahasanya tasawuf amali saja. Amali itu kayak gimana? Ya seharian. Seperti halnya term yang ada di bahasan tasawuf, sabar, tawakal, itu tasawufnya yang kayak gitu. Tapi kalau untuk tahqiq, untuk urusan masalah ilmiah, maka kita harus belajar tentang tasawuf falsafi. Sering saya berdialog dengan Yai Said ketika saya pulang beberapa kesempatan, saya sering berdialog dengan Yai Said. Kalau saya kan perspektifnya ilmu kalam, teologi, karena di Center itu tidak hanya membahas tentang pemikirannya Said, tapi juga untuk tujuan utamanya, visi utamanya itu adalah untuk ad-difa an ahli sunnah wal jamaah, mempertahankan dan melestarikan, membumikan pemikiran ahli sunnah wal jamaah dengan melalui perspektif teologi. Maka perspektif saya, analisa saya dari teologi. Sering ya Said bilang, kamu itu ilmu kalam itu mentok. Sering saya dibilang kayak gitu oleh Yai Said. Tapi ya nggak masalah. Makanya kalau ilmu teologi yang proper itu akan yang purna maksud saya, yang utuh, nanti Islam Nusantaranya, bahasanya gitulah, Islam Nusantaranya akan terlihat. Tapi kalau belajarnya ilmu tauhid saja, ilmu tauhid akidatul awam, itu hanya untuk orang awam. Karena prinsipnya adalah disiplin keilmuan, bangunan disiplin keilmuan itu tidaklah muncul, tidaklah terkodifikasi kecuali dari akumulasi peristiwa yang terjadi. Jadi ilmu itu nggak ujuk-ujuk muncul, ada peristiwanya dulu yang mau latar belakangnya. Nahwu ujuk-ujuk nggak muncul kalau misalkan nggak ada orang-orang yang salah dalam mengi'robi bahasa Arab, mengi'robi tulisan Arab. Ilmu tajwid nggak akan ada kalau nggak ada orang yang salah dalam membaca tulisan Al-Quran. Ilmu akidah nggak akan ada kalau misalkan nggak ada orang yang salah dalam konteks ketuhanan, gitu, dalam konseptual ketuhanan, kenabian, dan eskatologi. Makanya ilmu pengetahuan muncul atas dasar peristiwa. Itu. Nah, untuk menuju ke Ahlussunnah wal Jamaah, secara teologinya saja ya, yang benar, tidak hanya di ilmu akidahnya, tapi juga ilmu kalamnya. Makanya saya tadi satu bukunya, referensi saya dari Hamudah Ghoraba Abul Hasan Al-Asy'ari, kemudian satunya lagi itu dari
karangannya Syekh Mahdi Ar-Rakhawi, yaitu Madulat Makulat, yang membahas tentang 10 genus superior. Ini saya berharap pembahasan Al-Ajnas Al-Aliyah itu kalau di SAS sudah saya ajarkan, sedang berlangsung dan bentar lagi hatam. Semoga di Kempek ada. Tapi nanti untuk konteks yang lebih kejuruan ya, permasalahan akidah. Karena Kempek sudah memulai dari mantik ilmu logikanya, maka dari ilmu logika itu nanti harusnya ke ilmu tentang makulat, tentang jenis-jenis superior. Setelah itu baru kembali lagi ke tauhid. Nah, ini nanti akan menciptakan wadah milieu Ahlussunnah wal Jamaah yang proper. Sehingga tidak mudah salah paham. Karena dibuktikan tadi, dari keterangan saya, dibuktikan dari kejeniusan dan ketelitian serta kritisnya Imam Asy'ari. Seperti itu. Ya. Kemudian pertanyaan ketiga. Mungkin perlu ada tanggapan dari penanya pertama dan kedua atau tidak? Ini. Silakan. Kalau misalkan ada yang mau menanggapi. Ya. Tadi mungkin saya simpulkan dari pertanyaan pertama dulu, jawaban pertama bahwa hadis yang mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh memimpin itu tidak umum, tidak bersifat umum, melainkan bersifat khusus hanya pada zaman itu ketika dan konteksnya hanya pada kerajaan Romawi. Itu. Kang Anwar yang bertanya apakah akan menanggapi. Jika tidak open mic maka dianggap tidak menanggapi ya. Halo Pak Panjat. Cek. Dengeran nggak suara Kak Panjat? Iya, kedengeran. Iya, tadi kan Mas Soba menjelaskan bahwa hadis itu berarti menyikapi konteks yang ada. Maksudnya tuh berarti kalau begitu bunyi hadis tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan konteks sekarang. Nah, saya mau pemahaman seperti ini nih nggak terus-terusan yang di saya gitu, Mas Soba, mohon maaf gitu loh. Kalau tadi memang hadis itu sifatnya temporal, menyikapi isu-isu yang ada pada waktu itu. Nah, kalau begitu berarti hadis tersebut sudah nggak berlaku dong, misal di zaman sekarang, karena konteksnya itu sudah berbeda. Nah, itu bagaimana Mas Soba? Nah, menanggapi itu hal ini banyak perspektif. Ya, saya langsung tanggapi saja ya. Menanggapi hal ini, perspektif ulama itu banyak. Ada yang menganggap bahwasanya beberapa hadis yang dilatar belakangi oleh suatu kejadian itu masih bisa digunakan karena mereka menganggap sebuah prinsip al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sabab. Di dalam Al-Qur'an juga seperti itu. Jadi mengambil sebuah ibarat, mengambil sebuah tauladan, mengambil sebuah pelajaran itu tidak hanya dari hal-hal yang bi khususis sabab, dari hal-hal yang memotivasinya, tapi juga bisa dibuat sebagai keumuman. Nah, hadis seperti itu, hadis yang menyatakan tentang kepemimpinan seorang wanita, apakah bisa dipraktekkan? Masih bisa. Tapi kalau misalkan menganggap bahwasanya hadisnya sudah tidak aktual lagi, ya kita harus melihat pendapat ulama yang lainnya. Bahwasanya mungkin kejadian yang melatar belakangi itu adalah ketika konteksnya berseberangan dengan syariat Islam. Konteksnya ketika berseberangan dengan syariat Islam atau ajaran-ajaran Tuhan, menyalahi usulul akidah, menyalahi usulul akhlak, dan menyalahi usulul ibadah. Maka ketika seorang wanita memimpin dengan cara yang mengkudeta seperti itu, dengan cara yang seperti itu mungkin bisa menyebabkan sebuah kehancuran. Nah, karena tidak kompeten tidak kredibel sebagai seorang pemimpin gitu loh. Masih bisa diinterpretasikan seperti itu, seperti demikian. Dan yang perlu diketahui bahwasanya ini adalah merupakan bukti visioner Kanjeng Nabi. Karena pada waktu Kanjeng Nabi mengucapkan hadis tersebut, itu belum terjadi kehancuran Romawi. Setelahnya baru terjadi. Beberapa tahun setelahnya baru terjadi. Jadi ini bukti visioner dan bukti mukjizatnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau relevan karena penafsirannya ulama masih banyak sekali setelah itu.
Ini belum dihubungkan dengan hukum-hukum tentang kenegaraan, belum dihubungkan dengan hukum-hukum yang syariat juga. Mungkin seperti itu. Ya. Oke, mungkin sudah sangat jelas ya Kang Anwar ya. Kemudian saya beri kesempatan untuk penanya kedua, yaitu Kang Fadlu, untuk menanggapi jawaban dari pertanyaan kedua. Jawaban dari Mas Wahbah sendiri kurang lebih adalah kita harus mengetahui bahwa sumber ajaran Islam Nusantara itu ya berasal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ya berasal dari Al-Quran, hadis, ijma, dan juga qiyas. Dan juga penekanannya adalah pada bahwa seseorang yang ingin memahami Islam Nusantara secara benar, ya maka harus mempelajari berbagai fan ilmu secara purna pula. Itu jawaban yang tadi disampaikan oleh Gus Muhammad Sofia. Silakan jika penanya kedua ingin menanggapi, Kang Fadlu. Nggih, Kang Panjat. Apunten Kaubah. Siap. Waduh. Bilangnya Kaubah. Iya. Ini sebelumnya kan kalau saya sendiri pernah punya teman dari organisasi sebelah, ada beberapa diskusi dengan mereka gitu. Ternyata mereka juga punya argumen. Tapi di samping argumen mereka itu punya sentimen yang tinggi. Jadi itu saya kira itu sebuah penyakit gitu loh. Jadi yang saya tanyakan itu tadi Kang Panjat itu pertanyaannya agak itu Kang Panjat. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya agak berbeda. Jadi pertanyaan saya itu sebenarnya peran sebagai seorang tokoh itu untuk mengobati sentimen yang tinggi itu seperti apa? Kita kan kalau yang sering disampaikan Buya Said itu kan selalu makalah ulama salaf gitu loh. Madhabuna shawab yahtamilul khoto' wa madhabu ghairina khoto' yahtamilus shawab kan gitu. Kalau Buya Said kan seperti itu, fair saja. Tapi itu loh, teman organisasi sebelah itu selalu pakai sentimen setelah argumen. Jadi kita-kitaan kalau pakai argumen itu susah. Terutama. Nah itu ya cukup itu saja dulu dari saya, Kaubah, monggo. Ya. Jadi tadi saya merasa gimana gitu ya dengan panggilan orang rumah ya. Rata-rata panggilan rumahnya terlalu sweet 17 sekali, ini nggak masalah lah. Biar nanti saya jadi 17 face-nya, masih baby face-nya gitu. Jadi permasalahannya adalah bagaimana ketika kita menanggapi orang yang sentimen ketika berdiskusi dan berargumen, atau ketika kita berdialek dengan orang tersebut. Maka cara bijaknya adalah dengan membuka objektivitas orang tersebut. Di Indonesia agaknya ya, tadi saya sudah menerangkan bahwasanya di Nusantara itu memang muta'adzib, tapi masih ada salah satu yang menjadi keterbatasan wawasannya itu adalah fanatik yang berlebih. Nah, fanatik yang berlebih ini menutup objektivitas sehingga maksudnya objektif itu gimana? Data-datanya itu nggak kebuka. Sehingga kalau misalkan ditampilkan ibarat dari pendapat ulama yang lain, mungkin nggak setuju. Nah, terus kemudian diklaim, oh kamu liberal, kamu plural. Padahal liberal sendiri nggak tahu artinya apa. Apakah itu adalah istilah lughawiyah atau istilah adiyah ataupun istilah hadatsiyah. Kemudian untuk menanggapi hal itu, maka yang kita lakukan adalah melakukan diskusi secara benar. Tanpa adanya embel-embel ketokohan, tanpa adanya embel-embel fanatik, kita murni berbasis data. Itu sudah dilakukan oleh Yai Said dari tahun 2009 ketika Kiai Said musyawarah dengan Kiai Muda Jawa Timur. Kiai Muda Jawa Timur beberapa ada yang mengkritik pemikirannya Said, kemudian Yai Said memberikan referensinya itu ada. Nah, itu. Jadi ini sudah permasalahan tentang objektif. Kita tidak membahas tentang subjektif. Kan katanya kan ungdur makola wala tangdur mankola. Lihat apa yang dikatakan, Bu. Jangan lihat siapa yang mengatakan. Kan gitu katanya. Tapi kalau misalkan yang bilang kayak Yai Said banyak yang sentimen apa segala macam. Itu adalah bukti bahwasanya objektivitas mereka belum tertutup. Dan untuk membuka objektivitas itu adalah dengan memperkaya bacaan, satu, kedua melakukan dialektika, melakukan dialog
melakukan diskusi secara benar. Diskusinya jangan sampai lempar-lemparan kursi, nggak boleh. Diskusinya harus ada moderatornya, kemudian pesertanya harus diberi waktu, tanggapannya diberi waktu, kesimpulannya juga diberi waktu. Kemudian nanti dinotulenkan. Nah, biasanya ada debat terbuka, tapi kalau debat itu jatuhnya nanti biasanya itu debat kusir. Tapi kalau diskusi itu mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Seperti itu, saya kira. Jadi karena modalnya fanatik. Nah, ini sudah diterangkan oleh Yai Said bahwasanya kebenaran tidak bisa ditempuh dengan modal fanatik saja, tapi kebenaran bisa ditempuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak. Seperti itu. Oke, mungkin lumayan bisa dipahami ya bahwa untuk membuka sifat sentimental atau menghindarkan sifat sentimental itu perlu adanya sifat objektivitas yang terbuka dengan cara melakukan dialog terbuka tanpa adanya embel-embel ketokohan dan lain-lain, dan juga memperkaya buku bacaan. Memperkaya bacaan. Mungkin seperti itu ya. Karena waktunya juga sebentar lagi, kita langsung saja ke pertanyaan ketiga dari Mbak Adi. Ini tentang ketokohan Buya Said sendiri ya. Buya Said sendiri merupakan kiai yang sangat kritis. Nah, bagaimana sih prinsip cara berpikir Buya Said sampai bisa selalu kritis seperti itu? Itu tadi pertanyaannya kurang lebih seperti itu ya, Mbak Ayu ya? Atau gimana? Atau beda lagi? Atau beda lagi ini? Ya, dari sudut pandang Mas Oba sendiri, melihat Buya Said sebagai tokoh ulama yang go internasional itu bagaimana menanggapnya? Prinsip apa sih kiranya yang dipegang beliau dari sudut pandang Mas Oba sendiri? Yang jelas bahwasanya ini seperti halnya yang diutarakan oleh Bapak saya. Sebelum saya memulai seminar tadi, diskusi ini juga saya matur dulu ke Bapak dan Ibu. Saya selalu meminta izin ke orang tua. Saya kemudian bilang, saya itu agak takut nanti salah ngomong apa segala macam. Terus Bapak bilang kayak gini, kalau berbasis ilmiah, kalau ada referensinya, kalau ada datanya, jangan takut. Ilmu itu akan tetap bermanfaat dimanapun. Kebenaran itu akan selalu berpihak kepada ilmu. Maka yang kita lakukan terhadap Yai Said seperti apa, yang kita asumsikan terhadap bagaimana Yai Said bisa berani seperti itu adalah yang melatar belakanginya adalah ilmu pengetahuan. وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِي الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. Bahwasanya untuk menuju al-haq harus dengan ilmu. Kalau ada dasar ilmunya, kalau ada data-datanya, kalau ijtihadnya benar dengan berbasis data, maka jangan takut. Maka Yai Said juga sebagai guru saya ya. Jadi saya itu menganggap Yai Said itu bukan sebagai paman, tapi lebih kepada guru dalam ilmu, guru dalam spiritual, dan guru dalam hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan ya. Beliau berani karena benar. Beliau berani karena benar. Salah satu yang beliau kritisi itu adalah tentang ta'rif Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah menurut Hasyim Asy'ari ya kan, dalam bukunya ya kan seperti itu. Nah, beliau kritik itu ya mungkin bahasanya agak keras karena beliau baru jadi doktor ketika itu. Cuman yang dimaksudkan adalah bahwasanya ta'rif atau definisi kalau di dalam ilmu mantik, ilmu logika itu harus jami'un, mani'un, harus purna, harus kompleks dan harus bisa memberikan keterbedaan dengan entitas yang lain. Itu harus dibuka itu ilmu mantiknya. Makanya yang dikritik oleh Yai Said adalah ta'rif secara jami' manik, secara haddam. Haddun tam, bukan secara resmi, bukan secara sifat-sifatnya. Kalau yang di Hasyim Asy'ari, mohon maaf, mungkin itu adalah secara sifat-sifatnya. Ahlus Sunnah itu gini, kalau orang kayak gini berarti Ahlus Sunnah, kayak gini. Tapi kalau Yai Said mengembalikannya kepada haddam, yaitu adalah ta'rif yang secara purna, secara kompleks dan komprehensif.
Seperti itu. Jadi basisnya kenapa Yai Said berani? Karena berbasis daripada keilmuan. Makanya dari sini Yai Said modal untuk menuju kebenaran itu bukan dengan fanatik, tapi dengan ilmu pengetahuan. Seperti itu, saya kira cukup. Oke, mungkin karena yang ditanyakan ini adalah sudut pandang dari Gus Sobah sendiri, maka Mbak Ayu Fuji tidak usah menanggapinya lagi ya. Dari Mas Sobah sendiri, latar belakang kenapa Buya Said punya sifat yang sangat kritis adalah karena ya keilmuan yang mumpuni, dan sudut pandang ini berangkat dari dawuh Bapak Mustafa sendiri. Itu. Ya. Mungkin teman-teman yang berbahagia, kita cukupkan ya 3 pertanyaan ini. Mudah-mudahan berbahagia teman-teman semuanya. Ya, ini juga salah satu diskusi paling banyak pesertanya, 67. Konstan hanya turun sekitar 3 dari 75. Turun paling rendah-rendahnya 67. Nah, alhamdulillah rangkaian diskusi pada malam hari ini sudah terlaksana dengan luar biasa. Kita sudah mendapatkan materi-materi yang mungkin tidak akan kita dapatkan di tempat lain ya. Dari mulai sejarah sejarah Islam Nusantara, esensi Islam Nusantara, korelasi antara pemikiran Buya Said dengan paradigma dari sudut pandang Imam Al-Asy'ari, sehingga Islam Nusantara ini dapat menjadi Islam yang moderat dan relevan di setiap zaman. Ya, mudah-mudahan materi yang disampaikan dapat diterima dengan baik oleh teman-teman sekalian, dan kedepannya semoga kita bisa menjadi garda terdepan bagi terciptanya Islam yang ramah dan Islam yang Nusantara. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan kepada narasumber Gus Sobah yang telah berkenan hadir pada malam hari ini, kepada penyelenggara yang ada di balik layar, juga pastinya kepada seluruh audiens yang mengikuti jalannya diskusi dengan sangat antusias. Terima kasih semuanya. Terakhir saya ucapkan mohon maaf jika ada, mengenai 3 pertanyaan tadi nanti akan dipublikasikan lewat media tertulis ya, dan sudah disiapkan oleh tim Notulensi. Terakhir saya ucapkan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Mbak Laila. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Moderator yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. memimpin jalannya acara diskusi pada malam hari ini yang sangat interaktif sekali ya teman-teman, karena sebetulnya tadi pertanyaan yang masuk itu lebih dari 3, tapi karena waktunya terbatas mungkin nanti bisa dilanjutkan di belakang layar. Teman-teman sekalian tercinta, pada malam hari ini mungkin sekian diskusi yang diadakan oleh Departemen Intelektual dari IKJKT. Untuk sebelum menutup, mohon untuk on cam karena akan ada sesi foto bersama, karena momen ini jarang sekali untuk diabadikan. Untuk diabadikan nantinya gitu kurang lebih. Silakan. Ini Dari sini ya. ada yang ini kan ya, Kang Panjat. Ya. Dari sini. Dari oke, dihitung 1 2 3 ya. 1 2 3. Boleh ganti gaya biar lebih variatif. 1 2 3. Baik. Udah, sesi dokumentasi sudah selesai. Aman. Gimana Kang Anwar? Ya, langsung silahkan tutup saja Mbak Laila. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian dari kami. Apabila ada kesalahan, maka datangnya dari kami pribadi, dan apabila ada kebenaran, maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sekian. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sampai jumpa di pojok diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Sobah. wabarakatuh dan yang acara. Terima kasih. Gus Sobah. Terima kasih Santri Kempek. Mudah-mudahan gitu kan bisa lebih antusias daripada ini ya. Ini juga salah satu seminar online yang paling banyak sih
Mantap. Gimana Mantap. Panjat? Saya itu sekitar 1 ya, Mbak Laila, ikut seminar bedah buku. Tadi itu ya, saya itu sekitar 1 bulan yang lalu itu ikut seminar bedah buku sekalian hari jadi salah satu kota di Indonesia. Itu saya di situ jadi pembacaan puisi dan jumlah hadirnya itu tidak sampai 50. Ini forum yang diselenggarakan oleh organisasi mandiri, bukan pondok, bisa sampai tembus 70. Itu luar biasa. Kalau misal konstan 70 setiap pertemuan, ini pasti salah satu teman online paling. Gimana Mbak Ayu tanggapannya, cengar-cengir? Mbak Ayu memberikan senyuman. Seperti bahagia sekali, Mbak. Pertahankan Kang Fajat. Mungkin Anda cocok untuk jadi moderator selanjutnya. Ya, Panjat ini sudah disiapkan ya, Mang Jat? Wow. Mas Fadlu, anak kawan dulu, Kang Fadlu. Kang Manja, boleh tanya nggak Kang Manja? Takon teh, durung follow kan takon-takon. Udah promosiin akun Instagram belum? Takon Kang Manja. Yo. Guys, ini sudah murni forum silaturahmi saja ya, pertemuan antara Hendri Kempek. Dan akun politik ora. Ya, sok. Menurut panjenengan niku Jokowi pribadi karo Kiai Maruf Amin ke pemerintahannya. Ini jelas pisan tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, ini juga selain dari anggota Pondok Kempek ya, datang juga dari beberapa teman Unusia, ya, universitas terbaik di dunia dan akhirat pastinya. Unida, Universitas. Nggak boleh ngeklaim ya, nggak baik ngerem tuh. Oke, Aduh, Kang Anwar. Ya. Apa kabar Kang? Oh iya, saudara Umam ya? Sehat. Oh, iya Kang, siap. Salam buat Jahid DKK. Jelas suaranya. Salam buat Jahid. Untuk teman-teman yang mau main ke Iwan Has Jakarta Raya, sekatnya terbuka lebar. Boleh. Ada yang mau main. Ya, patahul. Panjat. Ya Bang. Minggu depan kita geser ke ngulik buku, Jat. Kenapa? Minggu depan kita geser ke ngulik buku. Ngulik buku. Iya. Ya gua nonton lah. Pegel cok. Gantian. Iya. Ini juga tadi untung ini Laila gercep gitu. Bantu gua, kalau nggak gercep, waduh, udah selesai coy. Betul. Sebentar gue mau ngasih PDF kalau PDF sertifikat. Bentar kasih ke Mas Sobai nanti ya. Iya, siap. Teman-teman kalau misal mau pada live duluan, misal ada yang mau tanya terkait seputar di KJKT, tanyain aja. Tadi dokumentasi aman kan ya? Kang Anwar. Ini masih on record ini, Anwar. Masih merekam. Udah jangan di-record. Oke, ini juga dari Imang. Ini juga. Siapa yang bilang FF?